Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Isya rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan kali ini. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Insyaallah akan terus istiqamah dalam beribadah kepadanya, penuh dengan iman dan penuh dengan mengeluhkan dan banyak dosa, sehingga kita takut kepada Allah, memohon ampunannya khusus pada bulan Ramadan ini, dan kiranya seluruh ibadah yang kita persembahkan kepada Allah diterima di sisi yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, yang telah berjuang membawa umat jauh dari peradaban menuju ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah disampaikan oleh dai dan beberapa kita, sedikit mengulas kembali dalam pertanyaan tentang dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Ibnu Abbas ini adalah kalangan junior dari sahabat Nabi yang terus senantiasa ikut dalam kelas, khususnya kelas Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas ini adalah salah satu perawi hadis yang terbanyak. Beliau adalah sepupunya Nabi SAW karena nama pamannya Abbas. Dan ini adalah menunjukkan adab dalam suatu mencetak generasi. Walaupun Abbas bin Abdul Muttalib pergi berperang, namun dia tidak meninggalkan anaknya begitu saja, tapi dia titipkan kepada Rasulullah untuk mengikuti kelasnya Nabi SAW. Maka nilai menuntut ilmu sama pahalanya seperti orang berperang di jalan Allah. Karena menuntut ilmu memerangi jahalah, kebodohan, dan peperangan menuntas akan kemungkaran. Nilainya sama. Apa kata beliau zaman Alhamdulillah? Zakatul fitri tuhratul lis-shaim minal lagwi wal rafas wa tu'nah lil masakin faman addaha qabla as-salah fa hiya zakatul maqbulah faman addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqah min as-sadaqat. Hadis ini sangat populer. Nabi mengatakan zakatul fitri, zakat fitrah itu tuhrah lis-shaim, adalah untuk mensucikan orang-orang berpuasa anil lagwi war rafas, dari perbuatan yang tidak berguna, sia-sia, dan juga ar-rafas. Ar-rafas ini bisa jadi adalah kesalahan orang yang sedang berpuasa pada siang hari sehingga melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Apakah itu mengandung akan hawa nafsu ataupun ada rayuan kepada istrinya, ataupun juga kalimat yang kotor yang tidak baik sehingga bisa menyakiti orang yang di sekitarnya. Itu mengenai lafaz. Bahkan dalam haji juga ada sebutan lafaz. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafatha wala fusuq. Jadi rafas ini bisa jadi adalah perbuatan yang menyinggung perasaan orang di sekitarnya. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau kita amati dan kita teliti sejak awal panggilan yang Allah berikan kepada orang berpuasa dengan kalimat iya, itu pernah kita bahas sebelumnya. Dari kalian yang mungkin merasa dekat denganku, kata Allah, yang relatif jauh, ataupun mungkin yang merasa jauh dariku, kalimat dalam Al-Qur'annya menggunakan harfu nida, ya, kata Allah. Dan hebatnya banyak dalam bahasa Arab nama panggilan
Kalau kita yang manggil orang bisa saja Allah buat di dalam Al-Quran itu a ataupun wa a ataupun wa aya. Ada kurang lebih kalau tidak salah 8 atau 11 harfu nida. Tapi uniknya di dalam Al-Quran jemaah Allah, seluruh kalimat panggilan itu Allah menggunakan kalimat dia. Seakan-akan Allah ingin memanggil mereka yang mungkin merasa jauh dari Allah sekalipun, yang lupa dengan dosa, itu kata Allah, membawa kalian untuk melaksanakan berpuasa. Setelah Allah imbau hamba ini berpuasa, pada pertengahan Allah lipat gandakan. Dalam keadaan berpuasa itu Allah lipat gandakan pahalanya. Ampunan dibuka, pintu surga dibuka lebar-lebar. 17 Ramadan ada nuzul Quran. 10 hari terakhir ada namanya Lailatul Qadar. Maka jemaah rahmatullah, kalau kita analisis sedikit dari aturan yang Allah berikan dengan perintah itu bukan asal seperti perintah begitu saja jemaah, tidak. Itu berarti Allah saking inginnya hambanya itu tidak ingin masuk neraka. Oleh itu ingin kita senang masuk surga. Tapi pertanyaan sekarang, hamba itu kemana pergi? Hamba itu kemana pergi? Padahal sudah Allah panggil yang merasa jauh itu dekat kata Allah. Padahal Allah juga telah dekat kepada dia. Surah Qaf ayat 12. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sejauh apapun kamu merasa dariku, kata Allah, kami itu lebih dekat darimu bahkan dari batang leher, kata Allah. Ayo yang merasa jauh, kamu dekat aja kepada aku, kata Allah. Tapi tetap juga hamba ini jauh. Salatnya kadang salat kadang tidak, puasanya kadang hanya tidur saja, malam begadang lagi, sia-sia. Maka jemaah rahmatullah, ada orang yang berpuasa mungkin dia melontarkan perkataan yang tidak baik atau tersinggung tanpa ia sadari, maka diberikan solusi oleh Nabi SAW. Nah, diberikan solusi bagaimana caranya supaya orang berpuasa ini pahalanya sempurna. Dikeluarkanlah peraturan namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Di jemaah rahmatullah ini kalau kita analisis dengan akal nggak tidak masuk akal. Tidak ada kaitannya dari akal. Kita bukan bicara iman misalnya. Kalau dari akli, orang-orang ateis ataupun orang yang kafir itu tidak masuk. Dari mana dasarnya zakat fitrah, membayar zakat dengan melengkapkan pahala orang yang sedang berpuasa? Karena ada orang berpuasa dia anilagwi, melakukan tindakan yang sia-sia, melakukan tindakan rafas sampai sadari, tapi bisa dilengkapi dibersihkan dengan zakat fitrah. Nah ini kan unik jemaah rahmatullah kalau kita lihat. Jadi seakan-akan karena Allah ingin puasanya hambanya itu sempurna, melalui lisan Nabi SAW dibuatlah namanya zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini ingin menyempurnakan orang yang sedang berpuasa pada dasarnya. Makanya bahasanya zakatun. Zakatun itu dari segi bahasa adalah mensucikan. Dari kalimat zakka, yuzakki, tazkiyah. Ini adalah mensucikan. Nabi Ibrahim AS pernah berdoa kepada Allah kurang lebih generasi jauh 20 berapa generasi sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu berdoa kepada Allah, ya Allah Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah suatu kaum kelak di tanah Arab ini, di tanah Mekah ini, seorang Rasul yang mereka dibacakan ayat-ayat tentang ayat-Mu, kemudian yang mengajarkan tentang perintah-Mu, dan juga bisa mensucikan mereka. Nah inilah umatnya Nabi Muhammad SAW. Coba kita perhatikan, dari Nabi Muhammad sampai dengan Ibrahim itu kurang lebih ada 24 generasi. Ada 19 generasi. Tapi baru Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim itu ribuan tahun pada fase Muhammad SAW. Jadi kita jangan pernah hikmahnya, jangan kita pernah berputus dalam berdoa. Kata Ibrahim yang bisa mensucikan mereka. Apa amal mensucikan mereka itu? Nah itu adalah zakat. Maka kata dari Nabi, zakatul fitri tuhratul lis-shaim. Ketika kita melakukan zakat fitrah sebelum sholat itu adalah untuk mensucikan orang berpuasa. Mungkin ketika dia berpuasa pernah menyinggung perasaan orang lain, pernah berkata yang jorok yang tidak baik tanpa ia sadari,
maka dilengkapilah dengan zakat fitrah tadi. Atau hikmahnya jemaah. Maka pada DKM Masjid Muhammadiyah kita sudah mengumumkan setiap insyaallah terbuka. Setiap pada waktu sholat yang ingin bayar zakat fitrahnya silakan, karena ada panitia di masjid kita khususnya DKM Muhammadiyah, sehingga bisa kita salurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang kedua adalah waktu malil masakin, memberikan makan, membantu orang-orang miskin. Jamaah rahmatullah, ini adalah salah satu perekonomian Islam. Ya, kalau kita analisis, salah satu untuk menyalurkan ataupun mendistribusikan perataan keuangan dalam Islam, solusinya tidak ada lain kecuali adalah infak dan zakat. Makanya ketika Nabi SAW wafat, salah satu misinya Abu Bakar adalah menjemput harta-harta orang yang ada, yang orang-orang yang kaya, harta pedagang itu, sehingga bisa didistribusikan kepada daerah sekitar yang membutuhkan. Karena ketika Nabi telah wafat, perekonomian hancur. Nah, maka solusinya, karena Abu Bakar adalah orang cerdas, sahabat Nabi yang pertama yang beriman kepadanya, maka dia katakan, khus amwalahum, ambillah harta mereka dari rumah mereka, dijemput harta itu. Kalau bisa dijemput, maka jangan rahmatullah, seandainya ini kalau kita praktekkan 11 bulan yang mendatang itu sama kejadian pada bulan Ramadan, mungkin perekonomian kita bagus ya, pasti bagus. Walaupun kita pada hari ini ada namanya Badan Baitul Mal, tapi mungkin masih butuh evaluasi jangan. Karena belum ada nama salah satu keberhasilan untuk perekonomian daerah kita. Kemarin saya pernah bicara tentang perekonomian, maka solusinya tidak lain jemaah. Untuk menangani perekonomian itu tidak lain kecuali adalah infak dan zakat. Itu sayangnya Allah SWT. Allah buat pemerataan keuangan dengan zakat fitrah, hikmahnya bisa membersihkan orang yang berpuasa. Luar biasa ajaran Islam. Tidak ada ajaran seperti itu. Maka Allah yang mengatur keuangan, kita serahkan kepada Allah. Kita hanya melakukan perintah Allah saja. Kata Allah, zakat kita. Tidak mesti zakat itu pada bulan puasa, jemaah, hati-hati. Zakat itu bisa kita gunakan ketika ada zakat setiap bulan. Berapa keluar kita sudah sampai dengan hal yang juga sampai dengan nisabnya, udah keluarkan 2,5%. Kalau kita baca buku fikihnya ada zakat gaji bulanan, ada zakat perdagangan, zakat, ada semuanya, tinggal kita pelajari. Tinggal kita tanya kepada Ustaz Dalin dan lain sebagainya yang belum paham. Maka kita amalkan itu. Maka hikmah yang kedua kata Nabi, tu'mah lil masakin, untuk memberikan makan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang miskin. Faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Hati-hati, siapa yang melakukannya zakat fitrah itu dibayar sebelum salat, berarti itu adalah zakat yang diterima, zakatul maqbulah. Ya, karena hukumnya ini wajib. Faman addaha ba'da shalah fahiya zakatuhu sadaqah. Kalau sudah sampai dengan salat Id belum dikasih juga, berarti tidak dihitung dengan zakat fitrah, tapi sama seperti dihitung dengan sedekah. Oleh karena itu jemaah Allah, jangan pernah menunda, karena kita masih buka peluang. Kemarin sudah diumumkan oleh DKM, insyaallah terakhir adalah malam ke-27 khusus di Masjid DKM, Masjid Taqwa, malam ke-27 terakhir itu akan dibagikan. Jadi Bapak Ibu ada kesempatan, silahkan bayar terus, sehingga kita bisa menyempurnakan pahala puasa kita, dan kita bisa mensucikan diri kita, dan kita terus belajar meningkatkan seluruh amalan yang kita lakukan pada bulan ini, membaca Al-Quran, salat sunnah malam, tahajud, dan juga zakat, berinfak, semua harus kita amalkan. Itu membuktikan keberhasilan seorang hamba dalam berpuasa Ramadannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah singkat dari hadis Ibnu Abbas. Mudah-mudahan kiranya kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita terus juga istiqamah, karena kita pada fase kurang lebih 7 hari menuju Idul Fitri. Kita masih bisa ada kesempatan untuk banyak amal pada malam hari. Curilah waktu, taharraw Lailatul Qadar, kata Rasulullah, burulah Lailatul Qadar fi witri. Walaupun disebutkan pada ganjil, tapi kita bisa mengatakan tafsir dari surah Al-Fajr, wasyafa'i wal watr. Tidak apakah itu benar, apakah itu ganjil, itu sama saja. Yang penting 10 terakhir bulan Ramadan kita hidupkan semuanya malamnya. Jangan pernah ketinggalan. Jangan pernah kita dibilang nanti oleh malaikat salam, iya hatta kasihan kamu, atau sudah turun mengangkat ruh dan juga para malaikat yang lain, kita dibilang salam kasihan, sudah masuk pada waktu fajar kamu masih tidur, kata malaikat. Itu tafsir yang pertama. Tapi orang yang bangun malamnya salam, iya hatta, keselamatan atas kamu dan kau telah masuk ke dalam agama Islam.
Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi dan mendapatkan pahala bonus dari Allah minimal 83 tahun pahalanya. Satu malam sama seperti 83 tahun kurang lebih dalam perhitungan kalau kita hitung 1000 bulan yang dimaksud. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terus istiqomah dan berharap kepada Allah, berdoa kiranya Allah mengampunkan dosa kita dan memberikan kita malam yang terbaik khususnya Lailatul Qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.